Yoi, you are gods, you are. Tuh, sama. Ya, gods di Indonesia jadinya Tuhan. Tapi LAI ya ngubahnya jadi Allah. A-nya huruf kecil nih, perhatikan ya. Ini kan ngaco. Yohanes 10 ayat 34. Nih. Allah huruf kecil artinya apa? Berhala-berhala. Ya, dewa-dewa, berhala-berhala. Nih. Ini LAI nih, ya. Ini kan penistaan namanya. Coba perhatikan ya. Ini bukunya LAI ya. Tuh. Allah, dewa atau dewa-dewa bangsa-bangsa. Tuh. Ini kan penistaan. Kamu adalah dewa-dewa. Allah dipakai. Kenapa kalau nggak mau jelas ya tulis aja dewa-dewa gitu kan? Kenapa pakai Allah? A-nya besar, A-nya kecil. Ini kan nama yang sakral bagi umat Muslim. Iya kan? Nggak ada penerjemah. Ya di Indonesia yang melakukan ini nggak ada loh. Cuma LAI. Bagi saya ini penistaan agama. Ini kalau LAI mau berpikir ya, Yesua itu ngomong berhala-berhala, tulis aja berhala-berhala. Kenapa jadi kayak begini? Ini loh bedanya jauh sama terjemahan kami ini. Itu. Ya. Nggak ada itu. Allah huruf kecil tuh nggak ada. Makanya kalau saya ini jadi Muslim ya, itu orang LAI itu udah pasti deh ada yang di penjara, udah pasti. Kalau nggak CEO-nya, kepala penerjemahnya, itu udah pasti. Ya gara-gara mereka ini jadinya konflik gitu loh antara Kristen sama Islam. Konfliknya berkepanjangan. Ya kalau ini cuma nama kota, nama danau salah ketik, salah sebut, salah terjemahan, wajar. Ini nama Tuhan. Nama Tuhan Muslim ya dikecilin ya hurufnya, terus diubah definisinya menjadi berhala-berhala. Nah, kenapa tidak ada yang memenjarakan? Dari Muslim nggak ada yang memenjarakan LAI. Gitu. Nah, kita harus angkat jempol sama saudara-saudara Muslim ya yang sabar ya. Gitu. Nah, Kristen ini jangan ikut-ikutan sama penerjemah ini gitu loh. Kalian tuh harus sadar ini terjemahan yang salah, yang error. Kalian jangan ikut-ikutan. Ya. Mau direkam? Oke, rekam. Ya. Apanya intinya setelah ada buku Aldo yang setelah 2000 tahun setelah peristiwa salah semua. Loh, LAI itu bukan 2000 tahun. LAI itu baru ada 1954, coy. Ya. LAI itu baru ada 1954. LAI 2000 tahun gimana sih? Yesua itu ajarannya sudah 2000. Yesua tuh nggak pernah ngajarin untuk nyebut-nyebut Allah, apalagi Allah hanya kecil artinya adalah berhala-berhala. Itu tidak pernah diajarin sama Yesua. Yang ngajarin orang Kristen di Indonesia nyebut-nyebut Allah, nyembah-nyembah Allah itu adalah LAI.
Ya. Semoga paham di sini. Loh, mau direkam silahkan rekam gitu. Ya, silakan gitu. Justru yang mengadu domba antara sesama Kristen dan Kristen Islam itu LAI. Itu mereka ini yang adu domba. Kita nih konflik berkepanjangan. Ya, banyak Kristen nggak sadar kalau ajarannya adalah hoax. Rekam aja gitu supaya jelas. Ya, tolong sebarluaskan apa yang saya sampaikan. Jadi ini ada 2 penerjemah. Ya, nih. Ya, kami menerjemahkan kitab Kristen pakai aturan, pakai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai KBBI, sesuai EYD. Ini. Yang tidak sesuai itu yang ini. Ya, nggak sesuai itu yang ini, nggak sesuai KBBI, nggak sesuai EYD. Karena nggak sesuai, makanya gitu, konflik. Yang namanya aturan ditegakkan supaya ini tidak ada konflik. Kalau aturan dilanggar, konflik pasti. Nah, ada sebagian Kristen ngotot, enggak, Yesus adalah Allah. Itu sudah diajarkan dari abad 1. Aturan Yesus adalah Allah itu baru diajarkan LAI sejak 1954. Itu loh, ya. Mana lebih dulu KBBI sama LAI? LAI duluan. Ya. Coba ya, perhatikan ya. LAI itu menerjemahkan dari Melayu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Melayu, Allah itu apa? Nih, saya kasih lihat. Ya. Supaya mata kalian itu yang nyembah-nyembah Allah itu kebuka gitu. Coba kalian belajar. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, ini adalah kamus ya, kamus bahasa Melayu. Ya. Inggris Melayu ya, nih. Allah, Tuhan orang Muslim tuh. Udah jelas. Kamus Oxford nih. Allah, Tuhan orang Muslim. Ya. Nah, pada saat LAI itu menerjemahkan dari Melayu ke dalam bahasa Indonesia, belum ada namanya KBBI. Tapi mereka ini harusnya udah tahu, Allah ini adalah nama Tuhannya Muslim. Lu mau tanya sama orang Hindu sama orang Buddha juga mereka tuh udah tahu gitu loh. Ya, yang nyembah-nyembah Allah itu ya Muslim ini. Cuman masih tetap dipakai gitu loh sama LAI. Udah salah nih. Nah, harusnya mereka nih sadar. Sadarnya pada saat apa? Pada saat muncul KBBI. Ini loh, ada kamus yang ngeluarin pemerintah. Di dalam KBBI ditulis Allah itu nama Tuhan. Harusnya sadar, tapi tetap aja nggak mau diganti. Ini yang menyebabkan orang Kristen sebagian di Indonesia menyembah Allah SWT. Paham ya? Nah, ya saya udah monolog ya. Teman-teman udah ngerti ya? Ya, dari preamble terus masuk ke dalam materi, udah ngerti ya materi yang saya sampaikan. Sekarang kalau ada yang mau naik. Ya, naik gantian ya. Naik gantian. Udah selesai turun ya. Saya akan turunkan. Jadi nggak lama-lama di atas, gantian aja.
Selamat siang Bang Aldo. Oke, Pak Alki. Selamat siang. Ya, ada yang mau disampaikan, silakan. Ada. Yang pertama itu adalah kita sudah pernah ngobrol sebelumnya ya. Berarti kita sahabat dong kalau begitu ya. Sama dengan Menahem Ali kan? Ya, sama Pak Menahem juga kontak. Tapi udah lama sih, berapa tahun ini nggak kontak. Beliau sempat ke Jakarta ya. Terus kami ngobrol sama-sama. Waktu itu saya diundang ke Masjid Ahmadiyah ya. Nah, beliau juga ada di situ. Jadi diskusi lah kami itu cukup panjang di situ. Acara apa Bang? Syukuran apa hajatan atau apa? Maulidan, ya pada saat itu Maulidan Nabi Muhammad ya. Terus setelah acara itu ada diskusi kitab suci. Oh, iya, yang pertama-tama tadi ini ya sudah say hello kan ya. Kemudian narasinya Bang Aldo bahwa Muslim atau di kitab Al-Quran itu Bang hanya membenarkan kitab-kitab terdahulu. Membenarkan. Oke. Iya, membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau misalnya saya setuju kalau misalnya Bang Aldo mengatakan bahwa Isa itu tidak sama dengan, ya bolehlah, silahkan walaupun riwayatnya atau kisahnya mungkin sama gitu kan ya. Ya paling mungkin tetanggaan mungkin. Ya, ada lagi Pak LK. Adalah Isa. Iya, masih. Ya. Artinya narasinya kan berlanjut. Jadi kalaupun kalau saya pribadi ya hanya baca sekilas, jadi tidak begitu mengetahui tentang mungkin mau disebut buku apa kitab ya yang dibawakan oleh Bang Romo. Ya, boleh disebut kitab, boleh disebut buku. Iya, artinya kan kita tidak ketahui. Hanya saja kalau misalnya dikatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan tentang menyebut nama Allah, ya benar. Hanya yang kami tahu bahwa di kitab itu Yesus mengajarkan mengesahkan Tuhan yang di 17:3 tadi. Mengesahkan beda Yesua beda Yesua Yesus ya saya ngomong Pak. Yang kami tidak kenal tapi di kitab itu ada gitu kan. Iya kan. Itu yang saya maksud, yang Yesua tidak belum saya sentuh itu, saya belum tahu, saya belum kenal gitu kan, belum begitu berlanjut saya baca kan. Nah itu tadi. Kalau di kitab yang saya baca itu mengesahkan Tuhan dan bukan menuhankan dirinya, bukan. Nah itu. Kemudian apalagi narasinya itu ya tentang, jadi saya lupa. Karena saya runut dari awal Pak, panjang betul ini, mau naik bolak-balik saya minta. Kemudian kalau misalnya termasuk penyebutan nama Allah itu ya, baik itu di Indonesia bahkan di luar negeri itu tetap sama Pak. Mungkin kalau dialek antara kita misalnya ada yang kita menyebut Allah, ada yang Allah, ya kan. Kemudian di yang mengatakan Allah dia pakai istilahnya tadi Bang Aldo? Pakai suara tenggorokan. Ngorok. Oh iya. Iya, sama dengan Rocky Gerung begitu ya. Ya. Kalau ya itu
itu tadi, karena kalau dikatakan bahwa, tapi kami tidak mengenal sih, tapi riwayatnya atau kisahnya ya hampir mirip. Yang satu di bawah pohon kurma, satu di kandang, ya kan? Iya. Ibaratnya kelahiran